Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama kita berdua. Nah, di video sebelumnya kan gue udah janji nih bakal ada podcast kan, video selanjutnya. Nah, kebetulan banget nih, kali ini kita berkesempatan untuk podcast bareng narasumber yang pastinya keren banget nih. Nah, halo Pak Zikri, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, Mas Daus? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi gimana nih buka puasanya? Menunya apa nih? Apa ya? Nggak usah diceritain lah. Aduh. Kalau diceritain. Sama lah. Buka puasa. Ini buka puasa kita hari ini kayaknya. Gimana hari ini? Gimana? Alhamdulillah. Ya, cukup sibuk juga nih. Oh, sibuk. Buat nyiapin podcast kan. Oh gitu. Oke. Oke. Baik, Pak Zikri ini merupakan HRD dari PT Chuhatsu Indonesia. Sebelumnya lagi sibuk apa nih akhir ini, Om? Ya sama sih ya. Kalau misalkan di perusahaan, ya apalagi di HR kita banyak berkutat sama teman-teman pekerja, karena memang kan orientasi di HR kalau di perusahaan itu ibaratnya customer satisfied gitu, kita lebih ke melayani teman-teman gitu. Banyak hal, masalah ketenaga kerjaan, administrasi, kebutuhan kita sebagai representasi dari perusahaan itu gimana caranya teman-teman yang ikutan bekerja pun juga tetap kita support, seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih harian-harian. Nah, sebenarnya ada apa ya, kayak rasa penasaran nih, gimana sih perjalanan Om ini sampai jadi HR nih di PT Chuhatsu Indonesia. Oke. Iya, jadi saya di Chuhatsu itu Mas Daus masih TK kasih Lama ya berarti. Iya, saya di Chuhatsu sudah sekitar 18 tahun. Ya, lumayan cukup panjang perjalanannya, hanya dipersingkat aja. Jadi sudah 18 tahun, hanya di HR ini memang baru concern di HR sekitar 3 tahun lah. Sekitar 2020 sampai sekarang concern di HR. Dulu banyak backgroundnya, banyak ke teknikal, karena Chuhatsu itu kan perusahaan manufaktur. Kita salah satu pembuat spare part kendaraan untuk roda 2 dan juga roda 4. Chuhatsu juga salah satu grupnya di Astra Group, terutama di lini bisnis otomotif gitu. Jadi berkutat di di manufaktur, dulu sempat lama di quality, sempat ke purchasing juga. Ya mungkin ya alhamdulillah banyak belajar di perusahaan, banyak diberikan mandat, ya jadi bagian dari amanah juga, sampai akhir-akhirnya di 3 tahun terakhir dipercayakan megang di HRD gitu. Lumayan panjang. Jadi teman-teman masih main-main di jalanan-jalanan, saya udah kerja. Erika sendiri tertarik nggak nih jadi HRD? Masih mencari-cari gimana. Dari perjalanan panjang itu sebelumnya pernah nggak sih Om bikin kontrak kerja? Kontrak kerja ya salah satu pekerjaan ataupun tugas yang memang jadi fokus kita, terutama di HR. Kita memang agak sedikit concern ke masalah compliance, masalah aturan, masalah regulasi. Kita melihat ke undang-undang, ya ujung-ujungnya kalau kita berbicara masalah perjanjian baik dengan pekerja maupun mungkin dengan mitra perusahaan, ya kena-kenanya ada di kontrak kerja. Ya bagian dari tugas saya sih kalau memang mengurusi masalah kontrak kerja seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kayak HR ya, HR itu kalau buat ngerekrut karyawan tuh dia ada kualifikasinya sendiri nggak sih? Oh jelas. Ya kualifikasi di PT Chuhatsu tuh dinilai dari sisi apanya? Oh, kalau bicara kualifikasi ya kita kembali lagi melihat pertama adalah kebutuhannya apa. Kan kalau di perusahaan kan banyak sekup-sekup departemen dan kebutuhan-kebutuhan supporting untuk di perusahaan. Mulai kalau saya mengkorelasikan di manufaktur, ya kita ada operator untuk kebutuhan produksi, di sana ada engineer, ada quality, ada bagian pembelian, ada yang marketing juga, HR-nya pun juga ada. Ya balik lagi ke kualifikasi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Yang jelas kalau general, kalau secara umum mungkin ya
experience, pengalaman. Ini teman-teman mahasiswa jangan ini dulu nih. Ini biasa kalau ngomong mahasiswa, aduh berarti fresh graduate susah nyari kerja kayaknya. Enggak lah, tapi kalau bicara masalah experience ya bicara dari mungkin pengalaman kerja ya mungkin pasti, tapi terlepas dari itu pun juga dari skill, dari kemampuan, dan juga dari ya kalau secara akademik kita pun juga melihat dari sisi-sisi penilaian akademiknya. Itu pun menjadi salah satu fokus. Kalau bicara lebih spesifik ya kita kembali lagi melihat fokus spesifiknya sesuai dengan kebutuhannya di bagian apa. Di bidang apa, Ya. betul. Kayak gitu. Nah, kita lagi bahas kontrak kerja ya. Nah, di perusahaan Bapak tuh ada ketentuan khususnya nggak sih buat disepakati kedua belah pihak? Kayak misalkan di kontrak kerja itu ada kayak pasal-pasalan. Di perusahaan Bapak tuh ada kayak pasal-pasal gitu nggak dalam kontrak kerjanya? Oh jelas. Kalau kita bicara kontrak kerja, itu kan ibaratnya akad ya, Iya. ya kan akad mengikat secara formal, secara formal. Jadi kerjasama dengan siapapun, dengan pekerja, tadi juga mungkin dengan mitra kerja gitu kan, pemasok dan lain sebagainya. Itu memang harus kalau dari sisi legal itu harus diperkuat dengan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu isinya apa? Isinya ya kalau kita bicara itu adalah poin-poin yang nanti akan disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, tertuang dalam klausul-klausul. Ya, kalau mungkin teman-teman familiar dengan istilahnya ada pasal-pasal di sana. Apa isi pasalnya? Pasalnya ya apapun itu yang disepakati oleh kedua belah pihak, gitu kan? Ya kalau misalnya saya generalisir, mungkin di situ kita misalkan kalau berbicara kontrak dengan pekerja katakan, di situ mungkin bisa mengatakan kesepakatan dari sisi upah, atau yang memang dari general itu durasi kontraknya berapa lama, gitu. Dan juga yang tidak kalah penting hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersepakat. Itu paling minimal kan kalau kontrak kerja itu kan ada dua belah pihak ya. Pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Nah, itu dibahas semuanya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya dituangkan di kontrak kerja itu. Seperti itu. Agar nggak ada pelanggaran hukum ya. Betul. Ada celah. Betul, seperti itu. Dan harus disepakati, harus diketahui dan harus disepakati. Gitu. Nanti disepakati dituangkan dalam tanda tangan dari masing-masing kontrak yang dibuat di atas materai. Ya, semuanya tertulis dan transparansi ya buat kedua belah pihak. Betul, seperti itu. Oke, selain dari aspek-aspek penting tadi, ada lagi nggak sih kayak yang harus diperhatikan melihat PT ini kan ada di bidang manufaktur gitu, kayak ada yang beda nggak sih dari PT-PT lain gitu, persyaratan-persyaratan? Di mana? Di Chuhatsu? Ya, Chuhatsu. Oh, iya. Kalau bicara di Chuhatsu dan mungkin ini juga berlaku dengan perusahaan yang lain. Di tempat-tempat yang lain juga. Kalau bicara mengarah ke klausul yang harus kita ketahui, misalkan ya katakan kita ingin kerjasama nih gitu, atau ingin teman-teman ingin kerja gitu kan di suatu perusahaan, yang poin penting yang harus diketahui oleh teman-teman adalah ruang lingkup kerjanya. Gitu. Jadi sebelum kerja itu pastikan teman-teman tahu Ini ruangnya di mana nih? betul. Nanti bakal Ini perusahaan ngapain gitu. apa? Ya. Saya meng-hire apa? Yang dikerjakan itu seperti apa? Ruang lingkupnya teman-teman juga harus bisa mengetahui gitu. Tugas-tugasnya seperti apa? Potensi bahaya seperti apa? Aspek resikonya seperti apa? Gitu. Itu yang harus diketahui. Di samping poin-poin yang tadi, masalah durasi, masalah ya kalau kita bicarakan kesepakatan secara nilai, gitu. Itu yang harus diketahui. Sehingga dari hal-hal seperti yang secara general kita bisa memahami nanti di MOU atau di kontrak kerja itu poin-poin apa yang memang harus kita perhatikan dan kita ketahui, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya, kayak misalkan Bener. background-nya tuh dia manajemen keuangan, tapi dia Bener. daftar di perusahaan medis gitu kan. Betul, Itu udah betul. ini banget kan. Betul. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada nih apa aja sih syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum menandatangani kontrak kerja?
Secara spesifik sih sebetulnya tidak ada. Yang jelas, bukan tidak ada. Yang jelas kalau bicara persyaratan, kita kembali lagi ke klausul. Klausul Gitu. tadi. Ke ya persyaratan itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di kontrak kerja. Gitu. Jadi pastikan ya terutama kedua belah pihak. Kalau kita bicara subjektivitas, katakan kita, pastikan kita tuh paham secara terperinci klausul-klausul yang ada di kontrak kerja itu sendiri. Gitu. Itu yang harus diperhatikan semuanya, hak kita, kewajiban kita, ruang lingkup kerjanya sampai sejauh mana, gitu. Jadi nggak boleh ngelanggar tuh ya yang tertulis di situ. Karena itu yang akan menjadi poin tuntutannya. Nah, bisa dituntut. Betul. Ya kalau kita bicara masalah legal, bicara masalah hukum, ya potensi resiko tertingginya adalah di sana. Sehingga kita pastikan di kontrak itu harus betul-betul bisa memahami lebih terperinci. Jangan asal tanda tangan. Gitu. Harus Pentingnya hati-hati. membaca. Betul. Oke, biasanya kalau misal udah selesai tanda tangan nih, itu kan biasanya ada kontraknya ya berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya mau memperpanjang tuh sebenarnya itu apa aja sih pertimbangannya sebelum kontraknya diperpanjang atau Oke. diakhiri gitu? Oke. Pertama, kebutuhan. Gitu. Pertama, kebutuhan. Ketika kita melakukan perjanjian kerja, apakah ini perlu diperpanjang atau tidak? Ya, pertanyaan pertama, butuh diperpanjang atau tidak? Gitu kan? Gitu. Saya sederhanakan project lah gitu kan. Project ini sudah selesai belum? Oh, belum selesai, diperpanjang. Ya sudah, kebutuhan diperpanjang. Gitu. Yang kedua, performance. Gitu. Mas Daus, secara kebutuhan kerja diperpanjang. Oke, diperpanjang. Tapi performance-nya kayaknya nggak terlalu bagus, kurang. Ya. Saya cari yang lain aja deh. Gitu. Paling tidak ada dua hal yang memang harus diperhatikan ketika kerjasama atau kontrak kerja itu diperpanjang. Kebutuhan si perusahaan, kalau memang dibutuhkan untuk diperpanjang, ya silakan bisa diperpanjang. Dan kedua, kita akan melihat juga performance kinerjanya. Kalau memang bagus dan memang layak dengan dipertahankan ataupun mungkin ditingkatkan secara nilai kerjasamanya, bisa jadi. Kenapa bisa dijadikan sebuah pilihan juga. Gitu. Jadi dilihat feedback ke perusahaannya gitu ya. Betul. Bagus enggak? Apa hanya menghambat gitu kan? Apa Menghambat. Kurang minum kayak ini. Minum dulu ya. Oh iya, silakan. Apa aja rumah sakit. Itu bayar Minum dulu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih udah mulai yang kayak berat-berat nih. Nah, misalkan ya kontrak kerja, apa aja sih konsekuensi atau akibat hukum jika salah satu pihak tuh kan ada dua pihak ya tadi ya. Salah satu pihak tuh melanggar sebuah kontrak kerja atau perjanjian kerjasama itu. Berat ya. Berat banget ya. Berat. Konsekuensi hukum. Nah, Ya kalau bicara hukum, yang paling terbersit sama teman-teman apa biasanya? penjara. Tuntutan. Iya, yang paling terdekat ya kalau kita bicarakannya adalah konsekuensi hukum ketika perjanjian itu bukan karena kerjasama ya, kita bicara kerjasama kontrak kerja. Konsekuensi hukum yang terdekat adalah ya pidana. Oh, pidana. Jadi pidana atau perdata. Kalau pidana itu mungkin general, dia bisa merugikan sampai ke merugikan negara, bisa sampai ke merugikan masyarakat umum, itu bisa masuk ke pidana atau masuk ke ranah perdata. Kalau perdata itu lebih kepada kerugiannya di antara pihak yang dirugikan yang pada saat itu bekerja sama gitu. Atau yang memang paling sederhana, kontraknya batal. Memang yang paling berat itu adalah kalau masuk ke ranah hukum, itu masuk ke pidana atau ke perdata. Tapi yang memang paling sederhana, ya sudah, kontraknya batal. Tapi yang tidak kalah penting yang harus dijadikan catatan kepada kita, seandainya sebuah kerjasama atau kontrak kerja itu tiba-tiba dilanggar, harus kita ketahui juga adalah reputasi. Iya betul. Reputasi perusahaan. Jadi namanya perjanjian kan komitmen ya. Ya kan, komitmen kesepakatan kedua belah pihak gitu kan. Ketika dilanggar ya reputasinya akan menjadi tidak bagus gitu kan.
kan. Udahlah nggak usah pakai dia lagi gitu, nggak usah diajak kerjasama gitu kan, belum apa-apa udah putus, belum apa-apa udah jelek. Kita belum ngomongin dia performance kerjanya dia seperti apa saja, tiba-tiba sudah memutuskan sepihak, melanggar banyak hal-hal yang dilanggar yang di pasal-pasal itu gitu, sehingga reputasinya pun jadi tidak bagus. Kenapa nggak ngambil, misalkan kita nggak ngambil dipidanakan langsung ya, kita ngambil untuk mediasi dulu nih. Untuk mediasi itu bisa nggak sih kalau misalkan bisa kontrak kerja bisa itu menjadi tahapan. Ya, itu menjadi bagian dari tahapan yang akan dilakukan sekiranya harus melalui jalur jalur masalah yang harus dijalani, ya jalur secara legal. Itu menjadi bagian dari tahapan yang memang bisa dilalui. Ya memang nggak langsung terlalu ekstrim lah, langsung tiba-tiba ini langsung pidana dan segala macam. Parah juga sih emang masuk kayak gitu. Jadi balik lagi ke pelanggarannya itu sebesar apa gitu ya, seberdampak apa? Tergantung pelanggarannya. Betul. Dan serespon apa pihak yang dirugikannya. Iya. Gitu kan. Ya dampaknya. Si pihak dirugikannya misalkan ya terlanjur kecewa dan rugikannya besar, tidak menutup kemungkinan udah pidanain aja. Laporan ke polisi dan segala macam. Kan parah juga kalau kayak begitu. Ya kali rugi triliunan, mediasi aja Pak, tolong Pak. Kembalikan Pak, kan gitu kan. Betul. Tiba-tiba minta kekeluargaan gitu. Betul. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya terjadi nih kayak sengketa gitu muncul kayak tadi pelanggaran atau lain sebagainya dalam sebuah kontrak kerja tuh gimana tuh cara menyelesaikannya? Selain sekiranya misalkan kita mau membatalkan gitu. Maksudnya misalkan ada kontrak kerja terus tidak harmonis lah gitu ibaratnya gitu, terus ingin membatalkan. Ya yang harus diperkuat sebenarnya komunikasi antara kedua belah pihak. Tahapan pertamanya ya nego dulu, dinegosiasikan. Dinegosiasikan. Nah ini tadi sedikit menjawab di awalan tadi sempat kita menyinggung masalah mediasi. Jadi ketika ada sebuah perjanjian, ada sebuah kontrak kerja, aus banget ya? Iya, aus belum banget. buka puasa ini jangan-jangan. Atas terkuras nih. Iya, jadi ketika ada keinginan, ya saya katakan paling ekstrim pembatalan atau meninjau ulang yang ada di kontrak kerja itu. Yang jelas harus dilakukan adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu tahapan pertama adalah dilakukan negosiasi. Di negosiasi itu ya kalau saya membahasakan secara legal ya itu harus tertulis. Nah, biasanya kalau dari negosiasi itu dokumen yang keluar itu biasanya keluar istilah namanya addendum. Addendum itu adalah kesepakatan terbaru yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan. Misalkan pembatalan apa, atau mungkin perubahan dari klausul-klausul yang sudah disepakati, atau paling ekstrim katakan pembatalan. Dibuatlah kalau secara dokumennya dikeluarkan namanya addendum. Jadi merevisi dari kontrak kerja sebelumnya. Betul. Ya. Apa kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terkait dengan pembatalan? Itu dilakukan negosiasi. Seandainya negosiasinya tidak masuk, maksudnya negosiasinya tidak mendapatkan titik temu. Kalau di tahapan katakan di HR itu HRD itu ada hubungannya lebih kepada ketenaga kerjaan. Nah, itu bisa dilakukan di tahapan berikutnya ketika negosiasi antara kedua belah pihak, dua pihak ini tidak sepakat, itu bisa dilakukan dengan tahapan selanjutnya mediasi. Mediasi itu kita mulai melibatkan pihak ketiga di sana. Jadi kalau istilah ketenaga kerjaan itu namanya, kalau di negosiasi itu ada istilahnya namanya bipartit, dua belah pihak yang tidak sepakat dilakukan mediasi. Mediasi itu namanya mediasi, kita melibatkan seseorang pihak ketiga sebagai mediator.
Nah, saya mau nanya nih, pihak ketiganya itu siapa sih kalau dalam mediasi tersebut? Yang jelas pihak ketiganya itu dia harus independen, Tidak berpihak. Nggak memihak. tidak berpihak. Ya. Ya, kalau kembali saya mengkorelasikan dari sisi ketenaga kerjaan, kita di negara itu pihak mediator itu biasanya ada dari pemerintah, dari dinas ketenaga kerjaan. Misalkan antara perusahaan berselisih dengan pekerja katakan. Nah, tidak ada kesepahaman gitu kan, tidak ada kesepakatan di situ, maka akan didampingi oleh mediator. Mediator ini ya dari pihak pemerintah, dia posisinya adalah dia netral. Gitu. Apa yang akan ditinjau dari yang bersangkutan? Meninjaunya dari aturan-aturan yang berlaku, gitu, dari undang-undang, dari peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kalau tidak dapat titik temu, karena mediator ini fungsinya hanya sebagai melakukan mediasi saja, Iya. gitu. Karena mediator ini yang dikeluarkan bukan keputusan. Mediator ini yang dikeluarkan hanyalah rekomendasi terkait hal-hal yang menjadi tidak sepakat itu. Iya. Gitu. Dia Mediator menyarankan hanya berhak Saran-saran. mengeluarkan saran-saran, Iya. mengeluarkan rekomendasi. titik tengah yang terbaik. Responnya kembali kepada kedua belah pihak yang tidak sepakat itu. Seandainya misalkan tidak sepakat pun dari mediator, dari mediasi itu masuk ke tahapan berikutnya. Kalau seandainya tidak sepakat, baru masuk ke tahapan berikutnya, itu masuk ke pengadilan negara. Nah, ini pas banget nih. Kita kan lagi bahas tadi kalau misalkan nggak ketemu titik temunya tuh. Nah, bagaimana sih cara mengatasin perbedaan pandangan antara pihak yang terlibat dalam kontrak kerja tersebut? Nah, agar bisa tetap sampai kesepakatan bersama yang menguntungin kedua belah pihak. Win-win ya? Ya, win-win solution. Win-win solution. Yang pertama, kita fokus dulu. Fokus ke masalahnya. Karena terkadang kan di kontrak kerja membicarakan banyak aspek gitu kan, banyak poin di sana, tapi sebenarnya kita bermasalah hanya ke satu atau dua aspek saja, tapi gara-gara permasalahan yang lain jadi ngelebar kemana-mana gitu. Jadi pastikan kita tuh fokus dulu sama masalah yang dihadapi, itu yang dikomunikasikan gitu. Itu yang harus dikomunikasikan. Terus kedua belah pihak juga dari fokus ke problem itu, dari fokus ke masalah itu, ya kedua belah pihak pastikan bahwa hal-hal yang itu betul-betul bisa menguntungkan. Apa yang menjadi poin kerugian, apa yang menjadi harapan dari kedua belah pihak, itu yang disampaikan. Sehingga harapannya dari masing-masing kedua belah pihak itu menyampaikan harapan masing-masing, ada win-win yang tadi disampaikan. Iya, win-win solution. Gitu. Oh, jadi ya udah, win-winnya apa nih? Gitu. Apa yang kira-kira tidak ada yang dirugikan? Gitu. Bukan saling menguntungkan, tapi lebih ke awalnya tidak ada yang dirugikan lah. Iya. Gitu. Itu yang dikomunikasikan. Dan mungkin bisa ya non formal lah katakan. Kita monggo mengundang ke pihak ketiga, yang mungkin ya sebagai mediator itu paling tidak lebih ke menanyakan pendapat lah, gitu, menanyakan pendapat kira-kira apa yang memang harus dilakukan. Paling tidak itu yang memang bisa dijalankan, sehingga paling awalan di tahapan negosiasi itu sudah bisa mendapatkan titik temu. Karena kita pun berharap ya udahlah, nggak usah terlalu panjang, terlalu rumit gitu kan tahapannya, bahkan sampai ke pengadilan kayak gitu. Jadi balik lagi yang paling penting komunikasinya. Komunikasi. Ya, jangan sampai ada salah paham gitu. Komunikasi, betul. Nah, saya mau nanya lagi nih. Kalau saya pernah lihat ya audio podcast Bapak Uncu ini nih. Bapak Zikri, sorry. Saya kebawaan real life, teman-teman. Nah, itu podcast Agi ya? Ya. Nah, podcast Agi ini ada nggak sih kayak kontrak kerjanya itu kan beda kan? Podcast Agi sama PT Chuhatsu itu beda yang ngurus kan? Beda atau sama? Oh, beda. Beda kan? Beda. Nah, itu ada kontrak kerjanya nggak sih antara kedua itu? Di Untuk podcast ngatur Agi. podcastnya, iya. Oh, ngatur podcastnya. Iya. Oke. Iya, jadi waduh, panjang ini cerita. Oh, bagus. Agi itu Asragama Islami. Asragama Islami itu adalah inisiasi teman-teman perusahaan di grup Asra
Jadi induknya itu kan di Astra Internasional. Astra Internasional itu terdiri dari banyak perusahaan. Saya nggak tahu, ratusan perusahaan. Saya belum bicara lini bisnisnya. Astra itu ada otomotif, ada properti, ada keuangan, ada perkebunan. Gitu. Yang paling besar mungkin teman-teman ya familiarnya di Astra itu adalah otomotif. Iya, Kan? Iya, otomotif. Yang mobil-mobil yang berseliweran di Indonesia itu rata-rata dari Astra. Gitu. Ya, Agi-nya itu adalah ya terbentuknya mungkin lebih ke komunitas. Lebih ke komunitas. Itu yang diinisiasi oleh teman-teman karyawan grup Astra. Yang lebih spesifik mungkin ya kepanjangannya AGI itu Astra Gema Islami. Gitu. Lebih ke pembentukan komunitas. Ada atau tidak apa tadi perjanjiannya? Iya. Ya, karena fokusnya adalah komunitas, yang dikuatkan dari komunitas itu biasanya kan ke kerelawanan, ke Volunteer. sukarelawan, volunteer, Iya. gitu kan. Jadi inisiasinya apa namanya? Inisiasinya memang inisiasi personal dari masing-masing, gitu. Jadi kalau bukan- bicara klausul ada perjanjian nggak ada. Tidak mengarah ke bisnis ya, cuma untuk kayak Tidak, kerelawanan ya, gitu. betul, Ya. betul. Itu memang lebih ke ya teman-teman kita apa namanya kita membuatkan acara berdaya guna, teman-teman bisa menyalurkan salah satu mungkin hobinya dan ternyata bermanfaat juga, gitu kan, ya sudah tidak ada. Nih, misalkan ya, Hah. kalau podcast Agi ini viral nih, waduh, kayak podcast Deddy Corbuzier. Waduh. Amin. Nah, itu bakal ke depannya tuh ada kayak perjanjiannya nggak tuh, kira-kira menurut lo? Perjanjian ya itu mungkin akan dihandle dari Astra sendiri sih, gitu. Karena itu tetap dipantau karena Agi itu salah satu menjadi diawasi dari yayasan dari Astra juga. Ya katakan kalau memang sampai sejauh itu, yang tujuannya konteks tujuannya adalah dibuat lebih profesional, kenapa tidak? Karena kan ya dari besar mungkin akan timbul sebuah tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab karena kebutuhan mungkin dalam artian kebutuhan dari dari masyarakat gitu kan, untuk bisa memenuhi apa yang diminta oleh masyarakat. Ya berarti kan harus ada tuntutan-tuntutan untuk dibuat lebih profesional. Karena saat ini mungkin ya tuntutannya tidak sampai sejauh itu, ya kita jalankan sebagaimana biasanya aja. Itu. Tapi kan ini kan balik lagi tadi dia bawa nama Asta ya. Itu sebelum dibentuk itu ada perizinannya dulu apa gimana? Oh iya, iya jelas ada perizinannya. Makanya kalau di Agi itu tadi saya katakan Agi itu kontrol awalnya secara kelembagaan itu ada di yayasan. Jadi Astra punya yayasan, banyak yayasan, salah satunya Yayasan Amalia Astra namanya. Nah dia dari situ salah satu bukan, saya nggak bilang lini bisnis sih, karena kegiatannya kegiatan sosial ya. Iya. Karena kegiatan sosial. Salah satu unit aktivitasnya itu adalah Astra Gema Islami. Gitu. Jadi pengawasannya ada dari sana. Gitu. Nah, kita masuk ke penutup nih. Ada nggak sih tips atau saran yang dapat Om kasih nih buat para penonton nih, apalagi yang nonton sekarang kan? Apa tuh? Mengenai kontrak kerja atau perjanjian kerjasama yang sukses di perusahaan yang berkontribusi di manufaktur. Manufaktur. Oh, oke. Di manufaktur. Tips-tipsnya. Iya. Oh, yang pertama, kalau teman-teman mau kerja di manufaktur. Ya, mau daftar ceritanya. Oh, mau daftar. Terus, Kebetulan saya belum buka lowongan. aduh. Jadi developer Belum bisa gini ya. mahasiswa nih ya. Yang nonton belum bisa nih. Yang pertama dari sudut pandang HR ya. Iya. Saya dari sudut pandang HRD. Ya karena ya saya tugasnya juga sebagai job seeker, sebagai pencari kerja juga. Ketika ada kebutuhan, ya saya harus memastikan permintaan dari user, permintaan dari dari perusahaan itu juga sesuai gitu. Yang pertama ya rekan-rekan teman-teman mahasiswa terutama, saran saya balancing antara akademik dengan pengalaman kerja. Tapi kita nggak ada pengalaman kerja nih, kan masih kuliah, gitu kan. Nah itu bisa dicari dengan biasanya kadang-kadang kayak ada magang, gitu kan. Ada kegiatan magang, atau mungkin pada saat lagi libur kuliah ya katakan
menjadi volunteer, termasuk menjadi volunteer di organisasi-organisasi atau di event-event. Karena itu bisa menjadi tambahan, bisa menjadi salah satu portfolio teman-teman sebagai referensi kita, sebagai referensi para job seeker untuk melihat dari CV yang nanti pada saat akan dibuat gitu. Karena terkadang nggak hanya sekedar mata akademik, wah nilainya IP-nya bagus gitu kan, IP-nya cum laude gitu kan, luar biasa, tapi pengalamannya belum ada gitu. Walaupun memang belum ada, katakan di CV-nya belum ada, nah itu mungkin akan terlihat pada saat interview, pada saat wawancara gitu. Teman-teman akan terbangun ketika yaitu tadi keseimbangan dengan antara akademik dengan beraktivitas gitu. Apapun aktivitas kemahasiswaan atau mungkin pada saat mungkin kegiatan-kegiatan, ada event-event gitu. Karena representasi perusahaan kurang lebih adalah seperti itu. Kita punya acara nih, gimana cara nyari duitnya, gimana cara ngedesain acaranya, gimana cara marketingnya. Ini kan representasi kecil dari sebuah perusahaan gitu. Pastikan itu seimbang. Terus yang kedua yang tidak kalah penting, saya sebutin 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Yang nggak kalah penting itu jaringan. Gitu. Perluas jaringan, bukan relasi. Ya, perluas relasinya perluas, bukan relasi ngedeketin orang ya. Iya. Kayak siapa tuh, kayak kenal ya. Personal ya. hanya memang ini penting. Kita bukan bicara saya melihat dari secara personal, tapi kan karena memang urus diperluas relasi, ya kita dapat informasi-informasi sehingga kebutuhannya apa ya itu menjadi inputan buat kita, jadi informasi buat kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta. Karena kan kita kalau misalkan mau mencari kerja kan sebisa mungkin, terkadang kan yang jadi idealisme kita kerja maunya di mana gitu kan. Nah, itu kita pun juga harus menjawab kebutuhan tempat kita yang nanti kita mau tempat kerja itu seperti apa. Itu yang harus kita penuhi secara experience untuk kebutuhan itu, secara akademik untuk kebutuhan itu. Oke, saya mau nanya lagi nih. Misalkan ya, saya ini udah lulus seleksi lah untuk kualifikasi perusahaan tersebut, tapi untuk wawancaranya saya itu nggak punya kemampuannya nih. Nah, tips buat kita bisa sukses pas wawancara itu gimana sih? Kalau dari sisi pandangan HR ya? Sukses wawancara? Iya, menghadapi wawancara tersebut. Apa harus bisa menjawab semua pertanyaan atau bisa? Jelas Jelas bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin dari cara dia ngomongnya atau gimana? Dari pengalaman saya, ya kalau menurut saya pribadi, yang jelas memang harus bisa menjawab pertanyaan. Ya, teman-teman silakan buka aspek teori-teori, tips-tips gimana cara menjawab pertanyaan HR. Silakan nyari-nyari bocoran deh. Silakan cari-cari bocoran apa pertanyaan-pertanyaan di HR. Tapi semua itu akan bisa terjawab dari value teman-teman. Kita ada sisi psikologi. Kalau dari apa namanya? Ilmu psikologi ya itu ada tekniknya gitu. Tapi kalau saya sederhanakan itu akan bisa terjawab semua, apapun pertanyaan HR akan bisa terjawab semua ketika value, ketika nilai teman-teman yang sudah teman-teman bangun itu sudah punya. Gimana cara ngebangunnya? Ya kembali tadi saya sampaikan di awal, baik dari sisi akademik maupun dari sisi experience kita perkaya literasi pengalaman kita. Saya fresh graduate Pak. Oh tapi saya pernah menjalankan event ini, saya pernah magang di sini, gitu. Saya mengerti proses perusahaan tempat Bapak, gitu kan. Nah itu akan terbangun dengan sendirinya. Karena beberapa kali ya saya coba ya googling lah gitu kan. Oh teknik menjawab HRD kayak gini. Kalau ditanya kayak gini jawabnya kayak gini. Enggak juga buat saya sih. Iya, saya beberapa kali mewawancara calon-calon karyawan, ya enggak juga gitu, enggak juga. Ya mungkin memang seperti itu secara teknik, tapi akan ketahuan, kita akan yakin
Itu akan ketahuan itu benar atau enggak. Jadi kembali lagi ke value ya. Iya, itu sekedar formalitas dia technical atau memang kita bisa tahu ini kita bisa tahu nih lo ngibul apa enggak nih, bener enggak gitu, value-nya bener enggak nih, gitu. Solving problemnya bener enggak, analisa dia terhadap pertanyaan yang kita sampaikan betul menguasai atau enggak, kita tahu itu. Gitu. Ya sederhananya kalau saya saran sih value-nya saja ditingkatkan. Gitu. Itu akan keluar dengan sendirinya biasanya dari teman-teman. Jadi jangan hanya bergantung sama cheat sheet aja ya. Iya, contekan, waduh dari pertanyaan dari silakan, Google. Ya mungkin jadi contekan, tapi yang diperkuat dari contekannya itu adalah apa yang harus saya perkaya nih, wawasan apa yang harus saya perkaya, pengalaman apa yang harus saya perkaya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Jadi balik lagi ke dalam dirinya itu perbanyak literasi, perbanyak pengetahuan. Betul. Oke. Erika. Udah nggak? Terjawab semua. Oke. Ini penutup nih ya. Bapak punya tips and trick nggak buat mahasiswa yang untuk terjun ke dunia bisnis atau menjadi karyawan? Mau bisnis apa mau karyawan? Atau tadi dua opsi ya. Ya sama sih tadi disampaikan. Relasi perkuat, value-nya tambahin, banyak-banyak cari-cari pengalaman. Jangan hanya kupu-kupu ya. Iya. Kuliah pulang. Iya, saya yakin lah di perkuliahan kan juga didukung ya. Dari kampus kan juga didukung, nggak hanya bicara masalah memperkuat akademik, tapi juga unit apa sih namanya sekarang, UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa. Iya, UKM. Ya kan? Jadi unit-unit dari kegiatan mahasiswa itu kan juga kan menjadi wadah teman-teman untuk siap nanti di dunia selanjutnya setelah perkuliahan, mau berbisnis kah, mau kerja kah, gitu kan. Itu menjadi wadah. Itu diambil sebanyak-banyaknya kesempatan. Itu jadi literasi tambahan buat kita. IP-nya tinggi wajib gitu, tapi wawasan pun juga harus luas. Jadi kuliah bukan hanya untuk kita datang untuk belajar, nonton guru menjelaskan aja ya, tapi kita harus nge-explore lebih jauh tentang diri kita sendiri. Iya. Saya ingat banget salah satu pengusaha di Indonesia, Pak Khairul Tanjung. Kenal Pak Khairul Tanjung kan? Pernah ke Carrefour nggak? Pernah. Belanja di situ? Enggak. Ikut doang, nemenin. Iya, kalau nggak salah ya Pak CT itu pernah bilang kuliah itu nggak serta-merta bicara akademik. Kuliah itu nggak serta-merta bicara nilai, gitu. Belajar itu nggak serta-merta pendidikan itu yang kita emban itu nggak hanya serta-merta bicara nilai, tapi justru value teman-teman yang akan ditingkatkan, gitu. Value nggak bicara mata kuliah, nggak bicara mata pelajaran, nggak bicara nilai, nggak bicara SKS, tapi adalah kedewasaan kita dalam berpikir. Keluasan wawasan kita dalam melihat dunia. Tidak sudah jelas gimana caranya itu dengan belajar. Bagaimana caranya dengan belajar ya salah satu bagian dari perkuliahan. Karena terkadang kan teman-teman ya mungkin dari masyarakat umum kita agak-agak sedikit skeptik ya, bilang percuma sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Atau kuliahnya di UNJ kok kerjanya di pabrik. Kenapa enggak? Di kantor saya ada lulusan UNJ. Saya punya kawan beliau sekarang sudah menjadi praktisi sebagai seorang trainer dari sistem manufaktur, bukan di perusahaan saya. Beliau lulusan UNJ tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 99. Jurusannya tahu? Apa tuh? Teknik? Enggak. Pendidikan? Lupa saya. Sospol kalau nggak salah. Sosial politik. Ada nggak jadi sosial? Politik kayaknya nggak ada ya, sosial. Lupa, sosial ada program. Sosial ya, dari Fakultas Ilmu Sosial. Iya, dan sekarang ya menduduki salah satu jabatan yang cukup bagus lah. Gitu. Ya jangan minder duluan. WNJ harus jadi guru gitu kan, kalau image kan. Iya. Kalau WNJ soalnya dari dulu. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita perkuat literasi kita mau belajar gitu kan, wawasan kita luas. Ya oke saja. Gitu.
posisi kita sebagai HR pun, saya sebagai HR pun selama sejauh ini saya meng-hire teman-teman sebagai job seeker pun, kita sebagai HR pun juga berusaha untuk open, untuk terbuka kepada teman-teman. Yang penting ya teman-teman bisa ekspektasi saya pun juga bisa terjawab. Ekspektasi kita sebagai pencari kerja pun juga para pencari kerja itu juga bisa terjawab. Nggak serta-merta saya harus ngeliat akademiknya duluan. Wah, itu kelamaan itu kalau kayak begitu. Gitu. Karena kita yakin gitu teman-teman yang mungkin sekolah ataupun kuliah itu pasti punya kemampuan. Kita kasih kesempatan gitu untuk membuktikan dirinya ya, untuk melakukan seleksi gitu kan, diwawancara dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kayaknya udah cukup lama ya. Nah, oke teman-teman. Nah, dari tips and trick yang Pak Zikri tadi berikan, semoga kalian bisa bermanfaat nih buat kalian semuanya ya. Banyak banget nih insight baru yang didapat gitu kan dari tanya jawab ini. Nah, berhubung lagi bulan Ramadan ya, semoga kedepannya kita lancar nih menjalani ibadah puasa. Amin. Nah, thank you juga udah mau direpotin buat podcast kali ini. Iya, kerepotan banget. Repot banget ya. Sampai harus, Jauh-jauh ya, jauh-jauh. Kena kaca. sampai harus basa-basi gitu Bercanda, di bercanda. chat. Baik banget loh, banget loh teman-teman ya. Iya. Oke. Udah, gitu aja. Kasih Oke, ya, teman-teman. Om. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Iya. Zikri. Iya. Oke teman-teman, untuk videonya segini aja. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Oke, goodbye. Dadah. Halo, nama gue Puji. Nama gue Fiana Lintang. Nama gue Ayesa Penada. Kita sebagai tim penyusun naskah dan penyusun makalah. Halo. Kenalin nama gue Muhammad Afkar Singanjuru. Kenalin, nama gue Muhammad Satansyah Di sini kita sebagai penanggung jawab perlengkapan. dan PPT. Halo, kenalin nama gue Erika Sofia Faradisa. Nama gue Fitdal Sunanta, Di sini kita sebagai pembawa acara sekaligus editor.